Di sebuah desa kecil di kaki gunung, tinggal seorang wanita tua yang dikenal semua orang, Nenek Jarmi. Usia 72 tahun. Ia terkenal bukan karena usia senjanya atau karena ia menjual jamu keliling, tapi karena satu hal yang membuat semua orang tak habis pikir. Suaminya masih sangat muda, bernama Rega, baru berusia 29 tahun. Dan lebih mengejutkan lagi, mereka telah memiliki 10 orang anak. Kisah mereka dimulai 15 tahun lalu. Waktu itu, Rega hanyalah anak muda yatim piatu, miskin, dan tak punya siapa-siapa. Ia datang ke desa itu sebagai pengembara yang hanya membawa baju di badan. Saat itu Nenek Jarmi, yang kala itu baru saja ditinggal mati suami ketiganya, merasa iba dan membiarkan Rega tinggal di rumahnya sebagai pembantu. Namun waktu membuat keduanya saling terikat. Rega tak hanya membantu pekerjaan rumah, tapi mulai tertarik dengan cara Bu Jarmi merawat tanaman, beternak ayam, dan memasak jamu. Hubungan yang awalnya seperti ibu anak perlahan berubah menjadi ketertarikan yang dalam. Warga desa bergosip, mencibir, bahkan ada yang melaporkan ke kepala desa. Tapi cinta mereka tak goyang. Usia hanyalah angka, kata Bu Jarmi di depan warga desa saat ia mengumumkan ingin menikah dengan Rega, yang saat itu baru 14 tahun. Dia butuh kasih sayang, aku butuh teman hidup. Apa salahnya? Pernikahan mereka pun dilangsungkan secara adat. Warga hanya bisa bergumam dan menunggu kegilaan ini berakhir. Tapi ternyata, waktu membuktikan bahwa kisah cinta mereka bukan sekadar sensasi. Tak lama setelah menikah, Rega mengambil peran sebagai kepala rumah tangga. Ia belajar bertani, beternak, bahkan membuka warung kecil bersama istrinya. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Dan dalam waktu 5 tahun pertama, mereka telah dikaruniai 4 anak. Anak-anak yang sehat dan ceria. Wajahnya campuran lucu antara muda dan tua, membuat semua orang di desa gemas sekaligus bingung. Waktu berjalan. Kini, setelah 15 tahun menikah, Rega dan Nenek Jarmi memiliki 10 anak, dari bayi hingga remaja. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu besar di pinggir sawah, penuh tawa dan kebisingan anak-anak. Rega masih terlihat muda dan bugar. Sementara Bu Jarmi meski sudah renta, tetap rajin menumbuk jamu dan menyanyikan lagu Jawa saat menyusui cucunya ya. Cucu dari anak pertamanya. Meski dicibir, dituduh memakai pelet, atau disebut dukun tua yang berhasil menjerat anak muda, Nenek Jarmi tak pernah peduli. Ia hanya tersenyum dan berkata, cinta itu tidak punya syarat. Rega bukan berondongku, dia adalah takdirku. Dan anak-anak kami adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari tempat yang tak pernah disangka. Kini, warga desa tak lagi mencibir. Bahkan banyak wanita yang mulai bercermin dan bercanda ingin punya berondong seperti Rega. Tapi satu hal yang pasti, Nenek Jarmi dan Rega membuktikan bahwa cinta sejati tidak melihat keriput atau akta lahir, tapi kesetiaan dan kebahagiaan yang dibangun bersama. Namun waktu tak bisa dibohongin. Meski hatinya muda, tubuh Nenek Jarmi semakin lemah. Tangannya mulai gemetar saat menggendong anak bungsunya yang baru berusia 2 tahun. Rega, yang dulu bergantung padanya, kini berbalik menjadi sosok yang melindungi dan merawatnya sepenuh hati. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Rega duduk di samping ranjang kayu tempat istrinya berbaring. Anak-anak sudah tertidur, dan hanya suara rintik hujan dan detak jam dinding yang menemani mereka. Dengan suara lirih, Nenek Jarmi berbisik, kalau aku pergi duluan, kamu jangan sedih ya Rega. Kamu kuat, dan anak-anak butuh kamu. Rega menggenggam tangannya erat. Air matanya jatuh, meski ia mencoba tersenyum. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Jarmin, kita janji dulu. Kamu nunggu aku ya, dimanapun nanti. Seminggu kemudian, Nenek Jarmi berpulang. Desa itu kembali heboh bukan karena gosip, tapi karena kehilangan sosok yang begitu ikonik, penuh cinta dan legendaris. Pemakamannya dihadiri hampir seluruh warga. Bahkan orang-orang dari luar desa datang untuk melihat langsung wanita tua yang menikahi berondong dan punya 10 anak. Rega kini menjadi duda muda dengan 10 anak, tapi ia tak pernah menikah lagi. Setiap pagi, ia mengajar anak-anaknya bertani, memasak jamu warisan ibunya, dan bercerita tentang perempuan luar biasa yang pernah menyelamatkan hidupnya. Di ruang tamu rumah kayu itu, tergantung foto besar Nenek Jarmi, tersenyum dengan kebaya. Lusuhnya dikenang selamanya, sebagai wanita yang menantang norma,
dan memenangkan cinta. Akhir cerita. Tapi kisah Nenek Jarmi dan Rega tetap hidup dalam tawa anak-anak mereka, dalam bisik hujan yang turun di sore hari, dan di hati mereka yang percaya bahwa cinta sejati memang ada, bahkan dalam bentuk yang paling tak terduga.